Kuning. Saya berkomunitas di bagian PKK Katedral Bandung. Saya adalah pewarta dan pengajar dari BPK PKK Keuskupan Bandung. Bapak Ibu sekalian, saya dengar Anda di sini itu banyak yang sudah melayani, ya, yang sudah aktif di lingkungan, di paroki. Saya mau mengucapkan selamat ya, karena Anda semua sudah melalui lebih dari setengah perjalanan khusus evangelisasi pribadi ini. Ya, berapa banyak dari Bapak Ibu sekalian yang merasa diberkati oleh khusus evangelisasi pribadi selama ini? Ya, puji Tuhan ya, walaupun Anda sekalian sudah aktif, sudah melayani, tapi tetap masih mau belajar, masih mau untuk menggali lebih dalam lagi mengenai iman Katolik, dan saya salut dengan Anda sekalian. Ya, dan semangat karena kita sudah melebihi setengah dari perjalanan, dan sebentar lagi khusus evangelisasi ini akan berakhir, dan saya berharap semoga Anda semua juga akan mendapatkan hasil atau buah-buah dari khusus evangelisasi pribadi ini. Oke, sekarang mari, ya di sini ada nomor HP saya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mau bertanya, boleh silakan di WA atau bisa email juga pertanyaan-pertanyaannya. Bisa tolong di next. Nah, sekarang kita mau melihat sasaran dari bab yang ke-8 ini ya. Oke, yang pertama, sasaran dari bab ke-8 ini menghayati makna kehadiran Kristus dalam kehidupan seorang pembawa kabar baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya ini, pembawa kabar baik itu siapa? Ya, Anda dan saya ya. Kita semua di sini adalah seorang pembawa kabar baik. Nah, jadi sasaran yang pertama itu kita mau menghayati makna kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah menjelaskan makna dan pentingnya pertobatan dalam pewartaan Injil. Nah, ini sasaran kita pada hari ini. Bab 8 ini kan dijadikan 2 kali pertemuan. Nah, ini untuk minggu depan kita mau menjelaskan tingkat-tingkat pertobatan, lalu menjelaskan prinsip-prinsip doa yang efektif. Nah, itu sasaran kita di minggu depan. Dan keempat hal ini adalah sasaran kita dari bab yang ke-8 ini. Oke. Nah, jadi setiap bab itu selalu ada dasar ayatnya ya. Khusus evangelisasi pribadi ini juga mempunyai dasar ayat. Bapak Ibu sekalian masih ingat khusus evangelisasi pribadi ini dasarnya dari mana? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ada yang bisa bantu saya? Ada yang ingat nggak ayatnya? Yang menjadi dasar seluruh apa yang kita lakukan selama berapa bulan ini, yang khusus evangelisasi pribadi. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ada yang ingat? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Ya, jadi Matius 28 18 sampai 20 itu adalah dasar ayat mengapa kita melakukan khusus evangelisasi pribadi ini. Karena adalah amanat agung kan? Amanat agung itu adalah pesan terakhirnya Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan justru menjadi suatu tujuan di dalam kehidupan kita. Ya, menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Nah, itu dasar dari khusus evangelisasi pribadi ini. Nah, kita mau melihat dasar dari bab yang ke-8 ini. Dasarnya adalah Markus 1 ayat 14 sampai 15. Kita baca ya sama-sama ya. 3, 2, 1. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya, Tuhan Yesus katakan saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat.
bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi yang mengajak bertobat itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengajak kita untuk bertobat. Bukan gereja bikin-bikin sendiri, bukan kita bikin-bikin sendiri, tapi Tuhan Yesus sendiri yang mengajak kita untuk bertobat. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita di dalam kursus evangelisasi pribadi ini kita belajar ada 5 langkah penginjilan. Betul ya? Bapak Ibu sekalian ingat nggak? Coba dari langkah yang pertama, apa? Berteman dengan orang-orang ya. Langkah yang kedua, sharing iman, luar biasa. Langkah yang ketiga, kisah Kristus yang baru minggu kemarin berarti ya. Kita semua diajarkan untuk menyampaikan kisah Kristus. Yang menyampaikan kisah Kristus itu berarti menceritakan ringkasan inti iman Kristiani dengan singkat, dengan jelas, dengan padat, dengan tepat sasaran. Kemudian itu langkah yang ketiga. Nah, hari ini kita masuk ke langkah yang keempat. Ada yang tahu langkah yang keempat itu apa? Ajakan bertobat, betul sekali. Dan ajakan bertobat ini dari ayat ini kita lihat bukan kita sendiri ya mengajak bertobat, tapi kita meneruskan apa yang sudah dimulai oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan mengajak orang-orang di sana untuk bertobat. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah meneruskan misi Tuhan Yesus. Kita masuk ke langkah ini. Langkah yang keempat, ajakan bertobat. Nah, nanti 2 minggu lagi kita akan masuk ke langkah yang kelima, yaitu integrasi ke dalam komunitas. Ya, jadi ini adalah 5 langkah penginjilan. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah melakukan ini ya di dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari. Nah, tetapi dengan mengikuti kursus evangelisasi pribadi ini, mungkin jadi lebih terarah gitu ya, lebih disadarkan, lebih aware apa yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata itu kita sedang melakukan amanat agung Tuhan Yesus loh. Kita sedang melakukan pesan Tuhan Yesus yang paling penting di dalam kehidupan kita. Jadi kursus evangelisasi pribadi ini mengarahkan kita untuk melakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita di minggu kemarin kita belajar langkah yang ketiga, kita menceritakan kisah Kristus. Ya, kita sudah memberitahukan kepada orang yang mau kita wartakan kabar baik itu mengenai kehidupan Kristus, mengenai mengapa sih mereka itu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, masih ingat ada 4 kebenaran pokok ya? Apa aja? Rencana Allah, masalah kita yaitu dosa, lalu jawaban Allah dan tanggapan kita. Ya, pertemuan kemarin di langkah yang ketiga itu lebih seperti kita memasukkan pengetahuan kepada orang-orang yang kita wartakan kabar baik. Nah, di langkah yang keempat ini kita mau masuk ke dalam hati mereka. Kita mau mengajak mereka untuk bertobat. Kita mau tanya mereka mau nggak untuk menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Ya. Ajakan untuk bertobat ini adalah langkah yang sangat-sangat penting di dalam pewartaan Injil. Kenapa? Karena pertobatan itu merupakan titik tolak keberhasilan dari pewartaan Injil kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya di dalam dunia ini ya, waktu kita itu dibagi dari before Christ and after Christ, betul ya? Kalau bahasa Inggrisnya kan sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Artinya itu kan sebelum kedatangan Kristus dan setelah kedatangan Kristus. Demikian itu di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita itu dibagi dari sebelum kita mengenal Kristus dan sesudah kita mengenal Kristus. Betul kan ya? Nah, titik di mana sebelum kita mengenal Kristus sampai kita mengenal Kristus itu adalah titik pertobatan kita. Nah, oleh karena itu, bab ke-8 ini, langkah yang keempat ini menjadi langkah yang sangat penting. Kenapa? Karena kita mengajak seseorang itu untuk beralih dari masa sebelum dia mengenal Kristus sampai dia akan masuk ke dalam masa dia mengenal Kristus. Itu sangat-sangat penting. Jadi tugas kita sebagai pewarta kabar baik itu sangat penting ya. Mungkin Tuhan tuh gak usah pakai kita, gak perlu ya Tuhan bisa mempertobatkan seseorang. Tuhan bisa membuat seseorang berubah begitu aja. Tetapi ketika kita diajak oleh Tuhan untuk menjadi partnernya, untuk boleh berperan serta
pertobatan seseorang, bukankah itu merupakan suatu keistimewaan yang luar biasa? Kita boleh jadi rekannya Tuhan, kita bisa jadi alatnya Tuhan, kita bisa jadi saluran berkatnya Tuhan. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa ikut kursus evangelisasi ini merupakan suatu tugas ya atau beban. Bukan, tetapi ini adalah suatu keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita, suatu privilege, suatu hak spesial, hak istimewa. Kita boleh untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang dimana kita jadi berkat, kita juga sendiri diberkati. Jadi ini adalah langkah yang keempat, ajarkan untuk bertobat. Dan kita juga membuat orang yang kita wartakan kabar baik itu untuk menyadari bahwa bukan saya loh yang mengajak Anda untuk bertobat, tapi Tuhan Yesus sendiri yang mengajak Anda untuk bertobat. Yang kata Tuhan Yesus kan, mari ikutlah aku. Kita hanya menunjukkan jalan kepada Tuhan Yesus, bukan supaya ikut kita, melihat kita gitu ya, tapi menunjukkan jalan kepada Tuhan Yesus. Nah itulah yang mau kita lakukan. Kalau di itu apa? Di bab yang ke-7 di kisah Kristus, di situ dikatakan kita mewartakan kisah Kristus itu kan dengan perkataan kita dan dengan perbuatan kita. Masih ingat ya? Apalagi di dalam bab ke-8 ini, di dalam langkah yang keempat, kita mau mengajak seseorang untuk bertobat itu bukan dengan perkataan kita, ya bukan dengan kata-kata kita yang kita nggak diajari untuk kayak di jalanan gitu ya, bertobatlah teriak-teriak gitu ya. Kita nggak diajari untuk melakukan itu Bapak Ibu. Kita juga nggak diajari untuk masuk ketok-ketok rumah orang dan memaksa orang itu untuk bertobat. Tidak. Tapi kita diajarkan di dalam kursus evangelisasi pribadi ini untuk mengajak seseorang untuk bertobat, yaitu melalui kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita, di mana? Yang di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, ya baik di lingkungan keluarga, baik di lingkungan pekerjaan, baik di lingkungan pelayanan kita, dimanapun di lingkungan rumah kita. Kita mau mengajak seseorang untuk bertobat itu dengan mewartakan kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Melalui panggilan kita masing-masing. Misalnya kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai pegawai kantoran, sebagai guru, sebagai nurse, sebagai dokter, sebagai apapun itu. Kita mau untuk mewartakan kehadiran Kristus melalui panggilan kita masing-masing. Dan kita juga mau mengajak orang yang kita wartakan kabar baik itu juga menyadari panggilan mereka masing-masing. Mereka juga kan dipanggil untuk jadi pewarta kabar baik. Dan supaya setiap orang, semakin banyak lagi orang mengenal Kristus, semakin banyak lagi orang mengenal Kristus. Dan Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu tergenapi. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah yang mau kita lakukan di dalam khusus evangelisasi pribadi ini. Jadi di dalam keluarga ya, ketika kita mengasihi, ketika kita mudah mengampuni, ketika kita bersikap ramah, ketika kita ringan tangan mudah menolong orang lain, itu kan kita mewartakan kehadiran Kristus. Itu jauh lebih powerful daripada kita hanya ngomong doang, ayo bertobat. Tapi ketika kita mau untuk melakukan sesuatu bagi mereka, yang menyatakan kasih kita, yang menolong ketika ada yang membutuhkan, yang mau bekerja sama, walaupun orang yang kita ajak bekerja sama itu sulit gitu ya, tapi kita mau untuk mengalah, berbesar hati, mau mengerti, mau bertoleransi. Bukankah di situ kita menyatakan ada Kristus di dalam diri kita? Jadi kita melalui kerukunan yang ada di dalam keluarga kita, melalui melalui segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, itu juga mewartakan kehadiran Kristus. Dan itulah caranya kita mengajak seseorang itu untuk bertobat. Nah, sekarang kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu juga mungkin tahu ya, Yohanes Pembaptis itu adalah seorang nabi terakhir dari perjanjian lama. Dia adalah seorang nabi yang membuka jalan bagi Tuhan Yesus, membuka jalan untuk mengajak orang-orang itu untuk bertobat. Dia adalah nabi yang terkenal, yang besar. Saat itu ya, banyak pengikutnya itu banyak ya, sampai Raja Herodes waktu itu juga segan kan kepada dia, suka mendengarkan pengajarannya. Nah, kita mau belajar dari Yohanes, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya kisahnya.
dari Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Di situ diceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis itu ketika melihat Tuhan Yesus, dia katakan dialah anak domba Allah. Nah, saat itu Yohanes Pembaptis itu udah punya murid. Nah, tetapi dia menunjukkan Yesus kepada murid-muridnya, menyuruh murid-muridnya malah ikut Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada zaman dulu guru dan murid itu bukan seperti saat ini kita ya, cuma datang ya ke sekolah, belajar beberapa jam lalu pulang, atau kuliah gitu dengan dosennya beberapa jam lalu pulang. Kalau zaman dulu yang namanya murid itu mengikuti gurunya 24 jam. Dan seorang guru itu dilihat keberhasilan itu dari berapa murid yang dia miliki. Dan ketika dia punya murid itu adalah suatu keberhasilan buat dia, suatu pencapaian buat dia. Enak punya murid itu kan bisa disuruh-suruh, bisa pokoknya punya murid itu enak. Nah, tetapi yang luar biasa yang bisa kita pelajari dari Yohanes itu dia malah menyuruh muridnya untuk ikut Yesus. Dan dia katakan, dia itulah anak domba Allah. Dan dia juga katakan, aku harus semakin kecil, biarlah Yesus harus semakin besar. Nah, di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, sudahkah kita menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang memberikan teladan seperti ini? Yang kecenderungan kita manusia itu kan kita pengen dilihat orang, betul nggak? Kita pengen dipuji, kita pengen dihargai, kita pengen kelihatan hebat di mata orang lain. Nah, tetapi itu adalah kecenderungan yang normal ya, karena kita manusia punya kelemahan, jatuh ke dalam dosa dan lain sebagainya. Nah, tetapi saat ini kita diingatkan dan diberikan teladan oleh Yohanes Pembaptis bahwa sikap kerendahan hati itu bukan sikap natural kita, sesuatu yang harus kita asah, yang harus kita latih, yang harus kita disiplinkan, yang harus kita usahakan dan perjuangkan. Jadi Yohanes Pembaptis memberikan kita teladan. Ketika kita mengajak seorang untuk bertobat, itu dialah Yesus yang besar. Saya harus menjadi semakin kecil, semakin rendah hati. Ya, kita juga Yohanes Pembaptis itu memberikan teladan bahwa dia percaya pada Yesus. Dia percaya kan imannya itu begitu kuat sehingga dia bisa bilang, kamu ikut Yesus saja. Ya, jangan lihat saya, tapi lihat Yesusnya. Lalu apalagi berani, Yohanes Pembaptis itu berani ya. Ada satu kisah juga di mana dia menegur Herodes yang berzina. Padahal dia juga tahu kan menegur raja itu punya resiko yang sangat besar. Tapi dia melakukan itu karena dia berani mengatakan kebenaran. Lalu apalagi rendah hati dan tidak egosentris, tidak egois orangnya. Nah, ini yang mau kita pelajari dari Yohanes Pembaptis. Dalam kita menjadi pewarta kabar baik, dalam kita mengajak seseorang untuk bertobat. Lalu di sini diceritakan bagaimana ada seorang murid, ya murid namanya Nathanael. Dia meragukan Tuhan Yesus. Dia katakan seperti ini katanya, masa sih ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret katanya gitu. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan? Come and see. Ya, di dalam kehidupan kita mungkin ada saatnya, ada titik-titik di mana di dalam kehidupan kita meragukan ya. Kita kurang iman, kita merasa Tuhan ada di mana, kita merasa galau. Saat itu Tuhan Yesus juga masih mengatakan hal yang sama. Dan Yesus katakan, come and see, datang dan lihatlah. Dan nanti ketika kita di dalam kita mewartakan Injil, ketika kita bertemu dengan seseorang dan orang itu mengalami keraguan, ketika kita ajak dia untuk bertobat, gitu ya, orangnya ragu-ragu, sama. Kita juga seperti Tuhan Yesus katakan, come and see, datang dan lihatlah. Ya. Kita ajak mereka untuk melihat kehidupan kita. Kita ajak mereka untuk mengalami Kristus di dalam kehidupan mereka. Nah, itulah yang mau kita lakukan. Ya. Bukan hanya mempertobatkan secara kata-kata, tapi sungguh-sungguh benar-benar di dalam kehidupan kita. Supaya orang itu mengalami kasih Tuhan melalui kita. Jadi apa yang mau kita lakukan di dalam bab yang ke-8, di dalam langkah yang keempat ini adalah bring people to Jesus. Membawa orang kepada Tuhan Yesus. Bukan membawa orang kepada diri kita, atau membawa orang kepada komunitas kita, atau membawa orang kepada kelompok kita, tapi membawa orang kepada Tuhan Yesus. Jadi kita itu di Jesus dulu.
Bagaimana kita bisa memancarkan aroma Kristus bagi orang itu. Bagaimana orang itu bisa mengalami kasih Yesus melalui diri kita. Nah, itulah yang mau kita lakukan. Ketika kita mau melakukan itu, nggak mungkin kan kalau kita nggak mengalami Yesus dulu. Kitanya sendiri juga harus mengalami Kristus terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Mengalami Kristus itu ada perbedaan antara yang namanya tahu dan kenal. Ya Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu di sini tahu nggak Pak Jokowi? Tahu ya, semua orang tahu karena dia presiden kita. Tapi kenal nggak? Kenal nggak secara pribadi orangnya seperti apa gitu? Enggak ya, cuma kata orang. Kata orang dia suka pakai baju putih, katanya. Kata orang dia tuh ramah orangnya. Dia suka makan tempe mendoan, itu kan kata orang semua ya. Tapi yang mau kita yang mau kita alami dengan Tuhan Yesus itu bukan sebatas tahu doang, tetapi kenal secara pribadi. Ya Bapak Ibu sekalian, dulu saya menikah sama suami itu tahun ini tuh sudah 20 tahun. Ya, kami bersama-sama sudah 22 tahun. Nah dulu sebelum saya kenal sama suami itu ceritanya saya itu dikenalkan sama teman. Ya diperkenalkan sama teman. Nah teman saya itu bilang begini, saya punya seseorang yang kelihatannya cocok nih sama kamu, katanya. Orangnya baik, ganteng, katanya ya, bertanggung jawab, setia. Saat itu pengetahuan saya akan suami saya itu adalah pengetahuan intelektual saya, betul nggak Bapak Ibu? Ya berdasarkan apa yang teman saya bilang. Lalu kami kenalan, menjalin hubungan, akhirnya kami menikah. Lalu sekarang setelah 22 tahun kami bersama, saya bisa ceritakan sama Bapak Ibu sekalian bahwa suami saya ini orangnya baik, orangnya setia, orangnya bertanggung jawab. Nah, ketika saat ini saya menceritakan itu kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira saya menceritakan itu pengetahuan intelektual saya atau pengalaman dari dalam hati saya? Pengalaman dari dalam hati saya. Nah, jadi biarlah pengenalan kita akan Kristus itu menjadi seperti itu, bukan hanya kata orang, tetapi apa yang kita alami sendiri. Sudahkah saya mengalami kasih Kristus yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saya? Kalau sudah, itulah yang mau kita bagikan dan mau kita wartakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itulah yang mau kita ajak mereka untuk mengalaminya juga. Ya. Mengajak untuk bertobat itu bukan artinya dari orang non-Katolik lalu jadi Katolik gitu ya. Bukan hanya sebatas itu, bisa sih ya mengajak orang dari agama lain atau orang yang belum beragama menjadi Katolik itu juga baik. Nah, tetapi berapa banyak orang yang udah menjadi agama Katolik, bahkan udah dibaptis, ya udah aktif di lingkungan, tetapi masih belum mengalami relasi seperti itu dengan Tuhan Yesus. Masih ada loh. Ya. Cuma dengar kata orang aja Tuhan Yesus itu baik, tapi kamu mengalami nggak Tuhan Yesus baik? Enggak. Artinya kan belum mempunyai satu relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi di dalam khusus evangelisasi pribadi ini kita diajak untuk merenungkan, sudahkah saya mempunyai relasi pribadi dengan Tuhan Yesus? Sudahkah saya mengalami kasih Yesus yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saya? Sudahkah saya mengalami pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa? Ya kadang-kadang kalau kita nggak merenungkan seperti itu kan, ya kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu berlalu begitu aja karena udah biasa kita terima. Tapi ketika kita diajak untuk merenungkan, baru kita menyadari, oh iya ya, ternyata Tuhan itu begitu baik, ternyata Tuhan itu begitu mengasihi saya. Dan semakin kita menyadari akan hal itu, semakin kita menghayati hal itu, maka ya pengalaman akan relasi dengan Tuhan itu akan semakin mendalam dan kita akan semakin merasakan kasih Tuhan. Itu intinya khusus evangelisasi pribadi. Saya dulu yang mengalami, lalu saya mau ajak orang lain untuk mengalaminya juga, mewartakan kasih yang saya terima dari Tuhan terlebih dahulu. Jadi bringing people to Jesus. Nah, itu yang mau kita lakukan di dalam bab yang ke-8 ini ya, di dalam kita mengajak orang untuk bertobat. Nah, makanya khusus evangelisasi pribadi ini kan disebut khusus evangelisasi pribadi ya, ada kata pribadinya itu. Artinya kita mau melakukan penginjilan kepada seseorang itu untuk membuat mereka itu masuk ke dalam dimensi iman yang lebih dalam. Ya,
Kalau saya kita itu yang tanya, udah percaya Tuhan nggak? Percaya. Tapi apakah sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupanmu? Nah, ketika kita diajak untuk melakukan pertanyaan itu, kita akan masukkan ke dalam dimensi iman yang lebih dalam. Kita akan lebih mengasihi Tuhan. Kita akan lebih semakin lagi ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Nah, itu yang mau kita lakukan. Kita dulu seperti itu, kita mau ajak orang juga untuk masuk ke dalam dimensi iman yang lebih dalam itu. Itu intinya ajakan untuk bertobat ya. Nggak sempit hanya dari yang bukan Katolik menjadi Katolik, yang bukan Kristen menjadi Kristen, nggak seperti itu. Tapi bisa jadi orang yang sudah mengaku agama Katolik, tapi bisa juga kan kalau mengalami dimensi iman yang lebih dalam. Ketika kita melakukan pewartaan Injil kepada mereka, membawa kabar baik di dalam kehidupan mereka. Lalu bagaimana sih caranya ketika kita mengajak bertobat? Itu kan artinya kita mau tahu kan apakah dia sudah menerima Kristus di dalam hidupnya. Nah, kalau kita nanya seperti kamu sudah menerima Kristus belum di dalam hidupmu, kadang-kadang orang bisa tersinggung ya. Kadang-kadang itu merupakan suatu pertanyaan yang menghakimi. Orang akan merasa bahwa kok saya seperti tersudutkan ditanya seperti itu. Nah, jadi ada pertanyaan lain yang lebih tidak menghakimi, yang lebih tidak mengancam. Yaitu pertanyaan ini, apakah Kristus sungguh telah hidup dalam hidupmu? Pertanyaan ini membuat kita merenung ya, apakah Kristus sudah hidup di dalam hidup saya? Nah, sebelum kita menanyakan pertanyaan ini kepada orang yang mau kita wartakan kabar baik, ada baiknya kita juga menjawab pertanyaan ini bagi diri kita sendiri dulu. Sudahkah Kristus hidup di dalam kehidupan saya? Kalau sudah, buktinya apa? Bapak Ibu sekalian, saya itu waktu kecil itu berasal dari keluarga yang broken home. Dulu waktu saya kecil itu mama saya itu mengalami depresi. Ya mungkin dulu waktu zaman saya kecil tuh istilah depresi itu belum ada yang tahu ya. Bukan ada yang tahu, jarang orang menyebutkan istilah depresi. Nah, kalau sekarang banyak ya orang depresi, masalah kesehatan mental itu orang tuh banyak yang itu. Kalau dulu waktu saya kecil tuh saya bingung kenapa sih kok mama saya itu seperti itu ya. Dia selalu murung, dia emosinya itu tidak terkontrol, lalu dia sakit-sakitan terus. Dan sebagai seorang anak, saya merasa bahwa saya itu sangat-sangat kurang kasih sayang seorang mama. Dia melihat seorang mama yang mempunyai masalah kesehatan mental itu ya, yang selalu marah-marah. Jadi kalau mama saya sedang marah itu bisa melemparkan barang dan memecah-mecahkan barang yang ada di dalam rumah kami. Jadi sebagai anak itu banyak sekali ketakutan yang saat itu saya rasakan. Nah, selain mempunyai emosi yang tidak terkontrol, mama saya juga mempunyai kecenderungan untuk bunuh diri. Jadi waktu saya kecil itu berulang kali saya melihat bagaimana mama saya itu berusaha mengakhiri hidupnya ya. Kadang dengan pisau, kadang dengan obat, ya, kadang dengan pergi entah kemana gitu. Dan sebagai seorang anak itu menakutkan sekali ya. Jadi kalau mama saya tidur itu saya suka intip gitu, saya suka lihat apakah masih nafas gitu, saya takut kehilangan dia. Puncaknya dalam waktu saya kecil itu adalah mama dan papa saya itu bercerai waktu saya umur 12 tahun. Nah, waktu umur 12 tahun itu mereka bercerai, dan Bapak Ibu sekalian mungkin juga tahu ya, perceraian orang tua itu merupakan suatu mimpi yang paling buruk dalam kehidupan seorang anak. Ya, waktu itu kan karena saya sebagai seorang anak itu gak bisa apa-apa, dan disuruh milih mau ikut yang mana, mau ikut mama, mau ikut papa gitu. Dan dua-duanya sama-sama gak enak, menyedihkan, harus kehilangan keluarga yang utuh itu. Saya punya 2 orang adik. Nah, karena kondisi keadaan mama saya seperti itu, saya anak perempuan satu-satunya, saya gak tega untuk ikut papa, jadi saya pilih untuk ikut mama. Dan ketika saya ikut mama itu merupakan suatu keadaan yang sangat kesepian bagi saya. Ya, dengan seorang mama yang lagi depresi gitu kan, dan saya merasa gak diperhatikan, dan saya kehilangan papa dan kedua adik saya, itu sangat-sangat menyedihkan. Setiap hari saat itu tuh saya ingat itu adalah saat yang paling titik terendah di dalam kehidupan saya. Ya sedih sekali, apa-apa yang saya lakukan tuh saya ingat adik-adik saya ingat papa saya, tapi gak bisa lakukan. Dan melihat mama yang sedang terpuruk seperti itu juga sangat-sangat menyedihkan. Dan
Pada saat itu mama saya mempunyai seorang pacar ya, dia dekat lagi dengan seorang pria. Dan pria ini itu memperlakukan kami dengan tidak baik. Sampai pada akhirnya pria ini merasakan saya secara seksual ketika saya tumbuh lebih besar, kira-kira usia 15-16 tahun. Nah itu membuat saya tumbuh menjadi seorang yang begitu minder, yang begitu merasa buruk, yang begitu merasa kotor, yang begitu merasa bahwa saya itu udah gak berharga. Dan dari saya mengalami itu sampai saya dewasa, itu saya selalu merasa gak suka cita, merasa gak ada orang yang mengasihi, merasa gak damai, merasa hidup saya itu merasa untuk apa sih saya hidup. Itu pengalaman saya sebelum saya mengenal Kristus. Tapi Tuhan begitu baik ya. Tuhan pertemukan saya dengan seorang laki-laki yang baik. Dia mau menerima saya padanya. Dia mau menerima bahwa saya orang yang sangat sensitif, orang yang juga mempunyai kecenderungan depresi gitu seperti mama saya. Waktu saya kecil, saya melihat mama saya itu kesel gitu ya. Kok gitu sih gitu, kok nggak bisa sih mengatasi kemurungan, kok nggak bisa sih bangkit gitu ya. Nah, tapi begitu saya dewasa, saya turn out, saya menjadi seperti mama saya seperti itu. Sulit sekali untuk bisa happy, itu sulit gitu ya. Bersyukur itu bagi saya itu sulit. Dan hati saya ini dipenuhi dengan kebencian, kemarahan juga. Dan saya itu sulit sekali untuk mengampuni ya, terutama laki-laki yang waktu itu melecehkan saya. Itu setiap hari itu saya berpikir saya pengen balas dendam. Saya pengen membuktikan sama dia kalau saya tuh bisa berhasil. Pokoknya yang menjadi drive atau motivasi hidup saya itu saya pokoknya pengen membuktikan gitu. Nah itu pengalaman saya. Dan akhirnya saya bertemu dengan suami, akhirnya kami menikah. Ya awal-awal pernikahan ya tentu bahagia ya, saya merasa ada seseorang yang mau cintai saya, menerima saya. Tapi gak lama Bapak Ibu sekalian. Karena dari kecil itu saya sudah mengalami perasaan yang tidak dikasih begitu dalam gitu ya. Jadi saya selalu merasa tidak dikasihi. Bagaimanapun suami saya berusaha mengasihi saya, bagi saya itu kurang terus. Saya selalu merasa bahwa dia sudah tidak mencintai saya, tidak mengasihi saya. Dan jadi tadinya yang suami saya baik-baik aja, lama-lama dituntut seperti itu, yang mempunyai istri yang selalu mengkritik, mengeluh, mengomel, tidak bisa bersyukur. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi di dalam pernikahan kami. Ya akhirnya dia menjauh. Itu saya alami di awal-awal pernikahan saya. Sampai saya punya anak pertama, anak kedua. Tapi Tuhan begitu baiknya. Ketika saya mempunyai anak yang kedua, itu saya tiba-tiba melihat semua iklan di koran. Ya zaman dulu kan masih baca koran ya. Zaman sekarang kita mungkin melihat iklan itu di media sosial. Nah zaman dulu itu lihat iklan itu di koran. Nah, koran itu berbunyi, apakah Anda mengalami stres, depresi, trauma masa lalu, dan luka batin? Iklannya seperti itu. Nah ketika saya baca iklan itu, saya merasa, wah ini kan gue banget, saya banget. Saya harus datang ke tempat ini, saya mau sembuh. Saya pikir itu iklan itu adalah sebuah tempat terapi Bapak Ibu. Terapi psikologi gitu ya. Terapi semacam seperti itu gitu. Nah ketika datangi Bapak Ibu tahu itu apa tempatnya? Itu adalah sebuah sekolah teologi. Sekolah teologi loh. Sekolah kitab suci. Nah, ketika saya datang ke tempat itu saya bingung banget, masa sih ya sekolah kitab suci bisa menyembuhkan penyakit psikologis yang saya alami. Saya tuh gak percaya sebenarnya waktu itu. Tapi karena saya ya udah gak ada pilihan lain, ya udah saya pengen sembuh, ya saya coba daftar. Saya belajar. Ternyata apa yang saya alami ketika saya belajar mengenai kitab suci. Dulu saya sekolah Kristen, saya tahu ya tentang Tuhan Yesus, tahu mengenai Tuhan Yesus, tapi saya nggak punya hubungan dengan Tuhan Yesus seperti itu. Tetapi ketika saya masuk ke dalam sekolah teologi itu, saya seperti yang mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya diajak menyadari bahwa selama ini, walaupun saya mengalami kehidupan yang berat, yang susah, yang sulit, gitu ya, banyak masalah, banyak tantangan, tapi selama ini Tuhan tetap menyertai saya, tetap mengasihi saya, tetap memelihara hidup saya. Jadi ketika saya belajar di dalam sekolah itu, saya kayak dibukakan itu mata saya, mata hati saya, ya, mata pikiran saya, bagaimana Tuhan mengasihi saya selama itu. Dan semakin saya belajar mengenai Tuhan Yesus,
bagaimana dia datang ke dunia ini menebus dosa kita. Ya, apa yang seperti yang Bapak Ibu pelajari di dalam kursus evangelisasi pribadi ini, ya, bagaimana pendalaman iman itu membuat saya menyadari bahwa Tuhan Yesus itu baik kok di dalam kehidupan saya, dan ini memulihkan saya, menyembuhkan saya. Ya, jadi hati yang tadinya merasa begitu gak dikasihi, saya selalu merasa diri saya adalah korban terus menerus, saya merasa diri saya gak berharga terus menerus. Ketika saya mengenal dan belajar mengenai Tuhan Yesus di dalam kitab suci, yang pikiran saya itu bisa berubah. Ya, pola pikir saya, mindset saya, sudut pandang saya berubah, bahwa saya itu berharga di mata Tuhan. Ya, ketika misalnya saya satu orang pun yang tersisa di dalam dunia ini, Tuhan masih tidak akan datang menyelamatkan saya. Itu mengubah kehidupan saya. Ya, Tuhan mengampuni saya. Jadi saya juga harus mengampuni orang yang menyakiti saya itu. Ya, jadi saya bisa menerima hidup saya. Jadi yang berubah di dalam kehidupan saya ketika saya menerima Kristus, mengalami perjumpaan dengan Kristus itu adalah saya jadi bisa bersyukur, Bapak Ibu. Tadinya yang gak bisa bersyukur, ya, selalu merasa kurang, selalu merasa gak damai, selalu merasa gak suka cita. Ya, perjumpaan dengan Kristus itu mengubah itu semua. Pelan-pelan ya, saya bisa bersyukur. Lalu pelan-pelan ada satu sukacita, ya. Pelan-pelan akan Kristus itu membuat saya sukacita. Nah, dulu saya pikir saya bisa bahagia, sukacita itu kalau saya punya banyak uang, kalau saya bisa sukses, kalau saya bisa berhasil membuktikan yang kepada orang itu kalau saya itu hebat. Saya pikir saya seperti itu bisa bahagia. Nah, tapi di dalam perjalanan itu nggak pernah bisa tercapai. Ya, uang itu selalu kasihnya kurang lagi. Udah punya segini, pengen ini, pengen terus nggak pernah berhenti. Ya, lalu kesuksesan itu kan, ya relatif, udah mencapai ini pengen yang lebih. Itu yang saya alami itu seperti itu. Makanya gak pernah sukacita, gak pernah damai. Nah, tetapi yang berubah ketika saya mengenal Kristus itu ada satu perasaan cukup. Segini saya cukup, Tuhan mengasihi saya dan saya sukacita. Ada satu perasaan damai, perasaan syukur. Nah, ini yang saya alami. Nah, inilah yang mengubah hidup saya, Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang membuat saya menyadari bahwa perjumpaan dengan Kristus itu membuat Kristus itu sungguh hidup di dalam diri saya. Ya, perubahan saya, pemulihan saya itu gak berlangsung ya tiba-tiba, ya, tapi merupakan suatu proses. Ini proses yang berjalan lambat tapi pasti. Semakin hari gitu ya, saya semakin mengalami kasih Tuhan, semakin mengalami damai itu, semakin mengalami sukacita, semakin mengalami rasa syukur itu. Dan suami saya itu melihat perubahan dalam diri istrinya. Dan waktu saya pertama kali itu bilang saya mau ikut sekolah lagi, ya, sekolah kitab suci, kata saya itu program S2, kata saya itu. Dia bilang, buat apa katanya? Kurang kerjaan apa katanya gitu. Dia nggak setuju. Waktu saya masih punya anak baby, ya, anak saya pertama masih kecil gitu. Buat apa sih cari-cari kerjaan aja kayak nggak ada kerjaan gitu. Tapi karena saya pengen sembuh, ya saya daftar. Kadang-kadang kalau suami saya nggak mau nitipin anak gitu, waktu nggak mau nitipin anak, saya bawa ya, kuliah malam gitu ya. Tapi ketika suami saya melihat perubahan dalam diri istrinya ini, makanya dia bilang, ya udah sini sama biar mami kuliah katanya. Karena dia melihat istrinya yang tadinya tukang ngomel gitu ya, yang gak pernah happy, yang selalu mengkritik, yang selalu marah-marah, itu berubah menjadi lebih sabar, menjadi lebih sukacita, menjadi lebih damai, dan dia mungkin merasakan hal itu. Itu yang saya alami. Nah, setelah saya ikut sekolah itu, Bapak Ibu sekalian, saya mengalami. Akhirnya saya merasa kayak satu panggilan gitu ya. Dulu waktu saya ikut sekolah itu tuh nggak ada sama sekali bermimpi, berpikir sedikit pun saya mau bisa berdiri di depan Anda sekalian untuk membawakan Injil, membawakan kabar sukacita. Nggak ada sedikit pun. Yang ada di dalam pikiran saya itu cuma pengen sembuh. Nah, tetapi setelah saya dipulihkan, setelah saya merasakan kasih Tuhan, nah itu tuh membuat saya ada satu panggilan kerinduan gitu ya, supaya orang-orang lain juga yang mengalami masalah, yang mungkin juga pernah merasa gak berharga seperti saya, yang mungkin pernah mengalami stres, depresi, trauma masa lalu, luka batin, juga mengalami kasih Kristus seperti yang saya rasakan. Nah, itu aja yang menjadi kerinduan saya, membawa orang kepada Tuhan Yesus seperti yang saya alami. Nah, itu pertobatan yang saya alami, Bapak Ibu. Yaitulah kisah Kristus. Bagaimana Kristus itu sungguh hidup di dalam hidup saya. Bukan berarti sekarang saya itu gak ada masalah, Bapak Ibu. Masalah itu tetap ada. Tapi sekarang saya percaya masalah apapun yang saya alami, yang saya hadapi di tangan Tuhan,
selalu menyertai, selalu menolong. Ketika saya sekarang merasa nggak dikasihi, ketika saya sekarang merasa nggak berharga, saya bawa dalam doa dan saya merasakan bahwa Tuhan katakan saya berharga. Tuhan katakan Tuhan mengasihi saya. Saya alami di dalam kehidupan saya. Mungkin Bapak Ibu sekalian mempunyai kisah hidup yang berbeda-beda ya. Bagaimana Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, bagaimana Anda mengalami kasih Yesus di dalam kehidupan Anda. Nanti kita akan sharing. Nah jadi ya, hidup yang berpusat pada Kristus itu adalah inti di dalam iman Kristen yang sesungguhnya. Jadi inilah yang mau kita capai. Bagaimana kita mau mengajak seseorang untuk bertobat itu. Ini saya masih punya waktu sampai pukul 7 ya. Pukul 7 ini kita makan malam ya. Sampai sini kita break dulu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertobatan itu adalah bagaimana proses menjadikan hidup kita itu berpusat pada Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi ketika kita bilang bahwa kita orang yang percaya sama Tuhan Yesus, punya relasi sama Tuhan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengalami kasih Kristus, artinya itu berproses untuk menuju kekudusan. Itu enggak, itu kan adalah panggilan hidup kita semua ya. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapa itu adalah sempurna. Bagaimana kita menjadikan seluruh hidup kita itu berpusat pada Kristus. Jadi artinya bukan hanya ketika hari Minggu aja kita gereja, atau hanya di dalam perayaan aja kita baik, tapi dalam setiap aspek kehidupan kita ya, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam hubungan kita dengan tetangga, baik di dalam hubungan kita di dalam keluarga, dimanapun kita mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat hidup kita. Ya, artinya apapun yang kita lakukan, kita cek dulu apakah ini yang mau Tuhan Yesus aku lakukan di dalam kehidupanku. Intinya seperti itu ya. Di dalam kita melakukan segala sesuatu di dalam setiap aspek kehidupan kita. Bagaimana kita supaya kita itu Christ center di dalam profesi kita, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah kalau saya mau kasih ilustrasi Bapak Ibu sekalian, anggap kita itu lagi nyetir mobil ya. Bapak Ibu kalau nyetir mobil itu artinya kan kita punya kuasa kan di dalam kita nyetir mobil, kita mau kenceng, kita mau pelan, kita mau belok kanan, mau belok kiri, itu kan terserah kita. Karena saya yang nyetir. Ya anggaplah itu di dalam kehidupan kita itu seperti itu. Kita punya yang namanya kehendak bebas. Yang terserah kita kan kita mau melakukan apa juga. Ketika kita mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Penguasa Tunggal di dalam kehidupan kita, artinya dengan teman-teman Tuhan Yesus itu bertanya kepada kita, boleh nggak saya yang pegang setir? Nah, proses pertobatan kita, proses kita menerima Tuhan Yesus adalah di mana kita mau pindah dari kursi yang nyetir, pindah ke kursi penumpang, lalu membiarkan Tuhan Yesus untuk menyetir buat kita. Itu yang dinamakan proses pertobatan. Jadi di dalam kehidupan kita ya, misalnya ada orang yang menyakiti hati kita, yang mengatakan sesuatu hal yang menyinggung kita. Nah kalau kita masih duduk di kursi driver, itu pasti kan kita pengen balas dan pengen marah sama orang tersebut. Tapi ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus dan membiarkan Tuhan Yesus yang menyetir, kira-kira respon kita apa? Mau mengampuni, ya, mau merendahkan hati kita, ya, mau mengasihi walaupun dia sudah menyakiti. Itu artinya membiarkan Tuhan Yesus yang menyetir. Atau misalnya di dalam kehidupan kita kan ada godaan, ya, ada temptation, ada tantangan. Misalnya kita udah menikah, lalu sama pasangan sedang tidak baik, gitu, lalu di tempat kerja kita bertemu dengan seseorangnya itu baik, perhatian, lalu lebih muda mungkin ya. Lalu kalau kita masih duduk di kursi yang menyetir itu, yang mau kita lakukan adalah yang ingin ya minta nomor aja, ingin menjadi lebih lanjut, padahal kita udah punya pasangan. Nah, tetapi ketika kita mau membiarkan Tuhan Yesus yang menyetir, artinya kita tahu batasnya. Kita tahu bisa berkata tidak, kita tahu bahwa itu adalah hal yang salah, kita nggak melakukan. Itu artinya menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan
katakan bersyukurlah seperti biasa. Ya, serahkanlah segala sesuatu yang kau khawatirkan di dalam doa. Jadi kita mau, walaupun kita sedang mengalami sakit penyakit, kita mau untuk terus bersyukur. Kita bawa semuanya sama Tuhan dalam doa. Kita mau menyatukan penderitaan itu dengan penderitaan Kristus. Dan kita mau juga putus asa. Itu artinya membiarkan Tuhan Yesus yang hidup. Jadi bukan saya lagi, bukan kedagingan saya lagi, tapi kita mau untuk biar Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus perintahkan. Ya, cara ngeceknya itu sebenarnya gampang ya. Apakah saya sudah melakukan kehendak Tuhan atau belum? Adakah kasih dalam perbuatan saya? Ya kan, perintah utama Tuhan Yesus itu adalah kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kita cek seperti itu. Ada kasih dari situ. Kalau ada kasih berarti itu aman. Berarti itu adalah Tuhan yang mau kita lakukan itu. Tapi kalau nggak ada kasih, lebih baik jangan kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita akan masuk dalam sharing ya. Nah, biasanya sharing itu di akhir. Sekarang saya mau lakukan di tengah-tengah supaya nggak bosan ya. Jadi kita ada interaksinya gitu. Nah, sharing kan nanti kan di dalam Bapak Ibu nanti bertemu dengan seseorang dan ketika Bapak Ibu mewartakan kabar sukacita, Bapak Ibu akan mengalami di mana menanyakan apakah Kristus sudah hidup di dalam hidupmu. Nah, sekarang kita mau praktek dulu nih. Jawab dulu sendiri pertanyaan yang tadi, apakah Kristus sudah hidup di dalam hidup saya? Ya, seperti praktek sharing iklan itu kan ya. Nah, kita sebelum kita kita punya tuh cerita sharing iman. Nah, di sini sekarang kita sebelum menanyakan pertanyaan apakah Kristus sudah hidup dalam hidup, kita mau jawab dulu. Ini ada 3 pertanyaan, silakan masuk ke dalam kelompoknya, silakan di-sharingkan. Saya beri waktu 15 menit ya. Kita jadi sharing sampai jam 8. Lalu kita melanjutkan pelajaran. Ya, silakan masuk ke dalam kelompoknya masing-masing, sharingkan pertanyaan ini.
sharing pribadi kita dulu ya. Jadi orangnya kan terbuka gitu. Ya kita udah belajar kan di dalam yang langkah yang kedua bagaimana kita sharing iman. Itu ketika kita mau sharing iman itu seperti yang membuka hati orang tersebut. Ya, untuk mau juga sharingkan imannya dia. Ya, begitu pula dengan pertanyaan ini. Ketika kita mengajak seseorang untuk bertobat, itu kita tanya apakah Kristus sudah hidup di dalam hidupmu. Nah, jadi ada 3 kemungkinan jawaban kan kalau kita tanya seperti ini. Pertama, jawaban yang pertama adalah ya. Yang kedua adalah dia bingung, ragu-ragu belum ya gitu ya. Yang ketiga adalah tidak. Nah, kalau misalnya dia bilang ya Kristus sudah hidup di dalam hidup saya, ya puji Tuhan ya, kita doakan supaya dia semakin lagi mempunyai relasi yang lebih baik dengan Tuhan, supaya dia lebih lagi mengalami kasih Tuhan. Kita intinya doakan seperti itu. Nah, tapi ketika dia ragu-ragu, saya udah belum ya, nah itu adalah waktu di mana kita perlu untuk menjelaskan lagi. Ya mungkin dia masih bingung, maksudnya hati di dalam hidupku itu seperti apa. Mungkin kita perlu memberikan kesaksian kita ya, mungkin kita perlu untuk menjelaskan kisah Kristus kembali ya. Mungkin tanya di mana yang kamu merasa ragu-ragunya gitu, itu perlu penjelasan. Nah tetapi ketika dia memberikan jawaban yang ketiga belum, nah itulah waktunya kita menawarkan pertobatan kepada dia. Mau gak saya doakan? Mau gak saya doakan supaya Kristus itu masuk ke dalam hatimu? Nanti di pertemuan minggu depan kita akan diajarkan bagaimana cara mendoakannya. Jadi ketika kita mengajak seseorang untuk bertobat, itu bagaikan kita itu seperti ini. Bapak Ibu sekalian sudah lihat ya gambarnya bagaimana Kristus itu setiap hari di dalam kehidupan kita itu selalu berusaha untuk masuk ke dalam diri kita. Nah tetapi kunci handle-nya itu nggak ada di luar, handle-nya itu ada di dalam. Jadi Tuhan Yesus itu gak pernah memaksa untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Dia hanya selalu mengetuk dengan lembut. Nah ketika kita mengajak seseorang untuk bertobat, itu bagaikan kita tuh seperti yang memberikan kunci kepada orang tersebut, memberitahu kepada mereka bagaimana caranya membuka pintu hati mereka dan mengundang Yesus itu masuk ke dalam hati mereka. Nah, inilah yang mau kita lakukan dalam langkah yang keempat ini. Memberitahu seseorang itu gimana sih caranya supaya Yesus itu hadir di dalam hidupmu. Sebelum kita melangkah lebih lanjut ya, baiklah kita untuk mengerti apa sih yang dimaksudkan dengan pertobatan itu. Nah, jadi pertobatan itu adalah suatu proses pendalaman iman yang berlangsung seumur hidup kita. Jadi pertobatan itu bukan cuma satu kali peristiwa ketika kita mengenal Kristus, kita menyadari dosa-dosa kita lalu kita mau berubah, udah saat itu selesai. Tidak. Karena mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari juga menyadari bahwa kita itu manusia kan lemah ya. Setelah kita menerima Kristus, setelah kita menyadari bahwa Kristus mengasihi kita tetap masih terus jatuh lagi ke dalam dosa. Kita masih terus punya kelemahan. Nah, jadi proses pertobatan ini berlangsung terus-menerus sepanjang hidup kita. Yang namanya pertobatan terus-menerus. Bukan cuma pertobatan satu kali doang di dalam kehidupan kita. Ya, jadi proses pendalaman iman yang berlangsung sepanjang hidup kita. Itulah pertobatan. Sekarang kita mau lihat apa sih arti atau hakikat dari pertobatan itu. Jadi hakikat pertobatan itu kita mau bicara bagaimana ada satu kesimpangsiuran, ada satu kurang kesepakatan bersama. Ya. Jadi orang kalau bicara mengenai pertobatan itu kan banyak idenya, banyak sudut pandang seseorang mengenai pertobatan. Ada yang bilang pertobatan itu adalah satu lahir baru. Ada yang bilang pertobatan itu adalah suatu penyadaran bertahap. Ada yang bilang pertobatan itu adalah suatu pengertian baru atau metanoia, ya, jadi berbalik arah dari yang tadinya ke sini balik langsung 180 derajat ke sini. Nah, ada yang bilang pertobatan seperti itu. Ada juga yang bilang bahwa pertobatan itu adalah suatu perubahan. Jadi ada sedikit kesimpang siuran, tapi itu bukan menjadi masalah. Ya apapun itu, yang penting pertobatan itu adalah satu proses. Yang mau kita tekankan di sini adalah suatu proses pendalaman iman yang berlangsung terus-menerus di dalam kehidupan kita. Ada juga satu yang kurang kesepakatan itu di mana pertobatan itu ada orang-orang yang berkata bahwa pertobatan itu merupakan suatu proses. Tapi
Tapi ada juga yang berkata bahwa pertobatan itu merupakan suatu peristiwa tertentu di dalam kehidupan kita. Jadi mana sih yang benar? Saya mau cerita sedikit bagaimana satu kisah pertobatan yang paling terkenal di dalam kitab suci, yaitu pertobatan Saulus menjadi Paulus. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian temukan, pertobatan Saulus menjadi Paulus itu peristiwa atau proses? Kalau yang dialami itu peristiwa ya, karena dia yang tadinya adalah seorang Kristi, seorang yang begitu membenci pengikut Kristus, seorang yang begitu kejam, lalu di dalam perjalanan menuju Damsyik, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah, lalu dia jadi buta kan, peristiwanya seperti itu, lalu dia sadar ketika Tuhan Yesus bilang, "Kenapa kau menganiaya aku?" Dia menyadari bahwa sebenarnya ajaran Tuhan Yesus yang benar. Itu membuat dia berubah pertobatannya. Nah, ini bisa dikatakan apa yang Paulus alami itu adalah satu peristiwa pertobatan yang begitu luar biasa. Nah, tetapi ada juga orang yang mengalami yang seperti saya alami gitu ya. Saya tidak mengalami satu peristiwa yang langsung membuat saya berubah, tapi berproses sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit. Nah, jadi kalau seperti itu yang benar itu yang mana? Pertobatan yang mana yang benar? Jadi setiap orang kan berbeda ya. Jadi nggak ada yang namanya benar atau salah, tapi setiap pertobatan itu unik. Nah, jadi yang mau kita tekankan di sini, kita itu bukan untuk menjudge atau menghakimi pertobatan seseorang. Ya apapun istilahnya, apapun sudut pandangnya, tapi kita mau melihat bahwa pertobatan itu adalah sebuah satu pendalaman iman yang berlangsung terus-menerus di dalam kehidupan kita. Jadi ada juga ya, pertobatan itu kan rumit dan banyak variasi dan temanya. Jadi setiap orang pertobatan itu bisa banyak kisah yang berbeda-beda. Ada juga yang bilang bahwa pertobatan itu merupakan suatu pengosongan diri. Tapi ada juga yang bilang pertobatan itu adalah suatu keisian, ya, diisi dengan sesuatu hal yang baru. Ya itu benar juga sih. Lalu ada juga yang bilang pertobatan itu adalah hasil dari suatu proses kehidupannya gitu. Tapi ada juga yang bilang bahwa pertobatan itu merupakan suatu penyebab dari suatu kehidupan yang berubah gitu. Nah, apapun itu, pokoknya kita di sini mau belajar bahwa pertobatan itu setiap orang unik, yang banyak temanya. Di pertobatan setiap orang itu unik ya. Bisa aja orang biasa-biasa aja, dia ketika mengenal kebenaran firman Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami hal yang biasa-biasa aja. Itu hidupnya berubah secara perlahan-lahan. Dia lebih mengalami kasih Tuhan, sukacita, ya. Dia sendiri nggak merasakan perubahan, tapi orang-orang sebenarnya mungkin melihat ya, ada yang berbeda gitu. Itu is okay seperti itu. Tapi ada juga orang yang mengalami satu perubahan yang begitu luar biasa di dalam dirinya, yang begitu berapi-api, itu emosional gitu. Nah, itu juga kan nggak apa-apa. Jadi nggak apa maksudnya setiap perubahan itu merupakan suatu ya perubahan gitu. Orang yang menyadari atau tidak, ya, yang sekelilingnya menyadari atau tidak, tapi Tuhan memproses setiap manusia dengan caranya masing-masing. Ya, kita belajar dengan contoh ya. Misalnya ada seseorang yang mengalami pertobatan intelektual misalnya, dia mengerti bahwa Tuhan mengasihi dia, selama ini dia melakukan hal yang salah dan selama ini dia mau berubah, dia mau bertobat, tapi dia perasaannya biasa-biasa aja. Nah, tetapi ketika melihat orang lain yang begitu emosional gitu ya, yang begitu sampai nangis-nangis, dia merasa bahwa kok kayak gitu sih, itu mah lebay, itu mah nggak bener gitu. Nah, itu juga kan nggak baik ya. Jadi apa yang dia rasakan, dia pikir adalah merupakan kebenaran. Padahal yang orang lain rasakan juga bagi orang lain itu adalah sesuatu yang benar bagi dia gitu. Atau contoh lain, orang yang mengalami pertobatan emosional gitu ya, dia mengalami begitu dijamah oleh Tuhan, dia mengalami pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, mungkin disembuhkan dari sesuatu penyakit yang berat, wah sampai dia nangis-nangis sampai bagaimana gitu ya. Nah, terus dia melihat ada temannya biasa-biasa aja, ketika berdoa nggak mengalami yang dia alami, nggak sampai nangis gitu ya, dan dia merasa bahwa dia nggak mengalami Tuhan seperti yang dia alami. Nah, hal ini juga kan nggak benar ya. Nah, artinya dia menghakimi orang lain menurut pengalamannya dia gitu. Nah, jadi seringkali di dalam kehidupan kita tuh merasa bahwa pertobatan kita sendiri yang paling benar. Orang lain yang tidak mengalami yang saya alami artinya belum mengalami Tuhan, belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti yang saya alami.
bahwa setiap pertobatan itu unik. Jadi jangan kita menghakimi. Ya seperti ini wanita yang berdosa, dia juga kan mengalami pertobatan. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia tidak memecat, tidak menghakimi, tidak memarahi. Dia hanya mengasihi. Ya, Tuhan Yesus membenci dosanya, tapi dia mengasihi si pendosanya. Dan yang Tuhan Yesus katakan, gila dan jangan berbuat dosa lagi. Hendaknya di dalam kehidupan kita sebagai seorang pembawa kabar baik, kita juga mencontoh meneladani sikapnya Tuhan Yesus. Ketika kita berjumpa dengan seseorang, kita jangan punya sikap untuk menghakimi. Jadi kita hanya punya sikap untuk mengasihi. Atau juga mungkin di dalam kehidupan perjalanan iman kita, kita melihat seseorang di dalam lingkungan kita, di dalam teman pelayanan kita, di dalam keluarga kita mungkin ya, yang mungkin kita lihat dia udah aktif, rajin berdoa, rajin misa, tapi dia jatuh dalam dosa. Lalu mungkin kita jatuh dalam sikap menghakimi. Katanya udah ikut camp, katanya udah aktif melayani, tapi kok kamu jatuh dalam dosa? Dan langsung kita menghakimi gitu. Itu juga jangan menjadi seperti itu. Karena pertobatan setiap orang itu berbeda-beda. Walaupun dia jatuh dalam dosa itu, kita nggak bisa langsung menghakimi dia. Dia sedang berproses bersama Tuhan. Jadi apapun keadaan orang yang nanti kita wartakan kabar baik, gitu ya, hindarilah sikap untuk menghakimi dan percayalah pada prosesnya Tuhan, waktunya Tuhan. Ya, pilihlah sikap untuk mengasihi, itu aja. Jadi pertobatan itu adalah unik bagi setiap orang. Dan relasi dengan Tuhan itu selalu mengubah kehidupan kita. Ya, kalau ada orang yang bilang mempunyai relasi dengan Tuhan tapi hidupnya tidak berubah, itu merupakan suatu kebohongan ya. Karena perjumpaan dengan Kristus itu pasti mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik, menjadi lebih merasakan kasih Tuhan, menjadi lebih sukacita, menjadi lebih damai semangat. Ini adalah satu hal juga yang harus kita ingat. Jadi seringkali kita pikir pertobatan kita sendiri yang paling benar, padahal belum tentu. Dan di sini kita mempunyai sikap untuk menerima pertobatan orang lain. Jadi ketika kita mendengar kisah orang lain, sharing imannya orang lain, kita terimanya dengan hati yang terbuka. Seperti itu ya. Pertobatan itu selalu ada buah-buahnya. Buah-buahnya itu apa? Karena relasi dengan Allah itu mempengaruhi setiap segi kehidupan kita. Buah-buahnya itu yang pertama-tama dirasakan ya itu diri kita sendiri pribadi ya, diri sendiri yang kita rasakan. Hubungan kita dengan Allah menjadi lebih baik. Lalu buah-buah yang lain juga akan terasa dengan hubungan kita dengan sesama kita. Ya, dengan hubungan kita dengan Allah menjadi lebih baik seperti yang saya rasakan ketika saya merasakan kasih Allah di dalam kehidupan saya. Saya menjadi lebih mudah untuk mengampuni orang lain, menjadi lebih mudah untuk mengasihi orang lain. Orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat kita yang juga ikut merasakan dampaknya. Lalu setelah itu buah-buahnya apa? Buah-buahnya juga akan terasakan secara umum, ya masyarakat luas juga akan melihat, ya kan? Kita menjadi teladan, kita menjadi terang, kita jadi pembawa damai dimanapun kita berada. Lalu tingkat alam semesta. Nah, jadi pertobatan itu tingkat itu dari tingkat pribadi antar manusia sampai tingkat umum sampai ke tingkat alam semesta. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan ya, pertobatan kita itu mempunyai efek yang sangat besar. Dan kita sebagai seorang pembawa kabar baik, ketika kita mengajak seseorang untuk bertobat, itu efeknya juga besar. Jadi tugas kita itu adalah tugas yang sangat mulia di mata Tuhan. Jadi jangan merasa kecil hati, jangan merasa bahwa saya itu gak berarti apa-apa. Tuhan sedang memakai Anda dan saya. Yang untuk sampai efeknya itu ke tingkat alam semesta. Pertobatan itu selalu ada buahnya. Lalu pertobatan Kristiani itu menyangkut relasi manusia dengan Allah. Jadi pengalaman pertobatan setiap manusia itu berbeda-beda, tergantung pada faktor-faktor pribadi, latar belakang kehidupan, permasalahan hidup yang dialami, keterbukaan terhadap kekuatan kabar baik, dan lain-lain. Jadi pengalaman pertobatan setiap orang itu berbeda-beda ya. Misalnya orang yang tinggal di barat dan kita orang yang tinggal di timur itu kan tentu berbeda ya. Kalau orang yang tinggal di barat itu kan sekarang saat ini tuh mereka
dengan bebas. Saya juga pernah dengar cerita bagaimana di China itu kalau orang mau beribadah juga kan susah, dia harus underground ya. Mereka kan negaranya komunis. Kita bersyukur kita hidup di Indonesia, kita bisa beribadah dengan baik, dengan bisa mengalami hubungan dengan Tuhan dengan begitu baik ya. Kita bisa bekerja dengan bebas, kita bisa berkomunitas dengan bebas, kita bisa seperti ini ya, melakukan kursus seperti ini. Kalau di China seperti ini bisa. Kalau di Barat sana juga mungkin peminatnya juga sedikit gitu ya. Kita bersyukur. Itu pengalaman pertobatan itu beda-beda. Lalu orang yang juga hidup di daerah terpencil itu kan juga untuk mengenal Kristus itu kan perlu misionaris yang datang ke sana. Jadi juga ada orang yang nggak terjangkau. Makanya kita juga bersyukur kita ada di kota besar, kita bisa mengalami penginjilan dan kita juga bisa turut serta di dalam melakukan pewartaan kabar baik. Lalu apalagi ya faktor-faktor pribadi itu maksudnya adalah misalnya faktor psikologis ya. Orang-orang yang mengalami ya seperti saya gitu yang mempunyai masa lalu keluarga kan yang pernah mengalami abuse ya, pernah mengalami pelecehan seksual, yang pernah mengalami luka batin yang begitu dalam, itu lebih sulit untuk mengalami pertobatan. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya itu Allah itu di mana Allah? Kalau orang yang dari dunia itu mempunyai satu keluarga yang bahagia, orang tuanya baik gitu ya, orang tuanya mengasihi dia. Ketika dia diperkenalkan akan Tuhan, dia mudah untuk percaya. Kenapa? Karena ya papa-papa saya yang sebagai wakil Tuhan itu baik sama saya. Jadi dia percaya Tuhan itu baik kan. Tapi bagaimana orang-orang yang tidak mengalami itu? Yang papa-papanya suka memukuli, yang papa-papanya kurang memperhatikan. Ya kan? Ketika dia diperkenalkan Tuhan itu akan lebih sulit untuk percaya. Nah, ini mempengaruhi pertobatan. Makanya saya bersyukur ya, walaupun saya mengalami itu, tapi saya mengalami kasih Tuhan. Ya, banyak juga mungkin orang di luar sana yang mungkin mengalami dan belum bisa mengalami kasih Tuhan karena luka-lukanya itu. Jadi saya bersyukur ya, walaupun mengalami itu, tapi saya mengalami kasih Tuhan. Lalu apalagi ketika berada di dalam lingkungan non-Kristiani, ini juga berpengaruh dalam pertobatan seseorang. Saya pernah mendengar kisah di mana seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, tapi dia ada berada di dalam komunitas Muslim. Bagaimana dia akan sulit sekali untuk keluarganya kan pasti akan menentang, nggak boleh pindah agama gitu. Bagaimana orang kadang udah mengalami kasih Kristus, tapi dia tetap harus mempertahankan keyakinannya itu kan pasti juga sulit bagi dia. Nah, itu ada kisah-kisah semacam itu. Dan saya juga dengar bagaimana seorang pastor yang bijak gitu ya mengatakan ya kamu stay aja di dalam keyakinan keluargamu, tapi kamu berdoa secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau mendengar cerita itu ya kita kalau membandingkan kisah itu gitu ya dengan kehidupan kita bisa bebas ya mengatakan tentang ini, kita bisa bebas berdoa kepada Tuhan ya menghayati iman kita. Tapi orang yang seperti itu kan di dalam lingkungan Kristiani, tapi dia ingin untuk mempunyai iman kepada Kristus, tapi terbatas gitu. Ya pasti lebih sulit kan ya. Kita makanya bersyukur kita berada di dalam kebebasan seperti ini gitu. Nah, itu mempengaruhi semuanya. Bakat-bakat kehidupan ya, permasalahan hidup yang dialami, dan faktor-faktor pribadi itu mempengaruhi. Lalu selanjutnya, pertobatan adalah pengalaman seseorang untuk bersatu dengan Allah dan berpaling dari segala sesuatu yang menghambat relasinya dengan Allah. Jadi pertobatan kita itu diibaratkan kita mau berjalan bersatu dengan Allah dan mengharapkan semua penghalang-penghalang yang menghambat kita untuk bersatu dengan Allah itu. Pertobatan ini adalah suatu masalah iman, Bapak Ibu sekalian. Masalah iman, kenapa? Karena Tuhan itu gak pernah paksa. Pilihan itu ada di tangan kita. Kita selalu dikasih kehendak bebas oleh Tuhan. Mau berkata ya atau tidak pada Tuhan. Jadi kehendak bebas kita itu selalu oleh Tuhan itu dihargai. Jadi
kita mempunyai kehendak bebas untuk berkata ya dan tidak pada Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadi kalau boleh kita rangkum, pertobatan itu adalah suatu proses yang rumit dan banyak setinya, tersusun dari peristiwa-peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba maupun bertahap. Unik bagi setiap orang, individu, menyangkut suatu titik balik atau berpaling atau suatu perubahan pandangan yang mengakibatkan perubahan, baik yang bersifat pribadi maupun masyarakat. Seperti itu ya. Pertobatan proses yang rumit banyak setinya. Nah, sekarang kita mau melihat bagiannya ya. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat di ujung sebelah kiri itu ada nomor halaman ya. Dan jadi kita sampai ke halaman 192, kita mau bicara mengenai pertobatan dan kasih karunia. Pertobatan dan kasih karunia itu maksudnya apa? Jadi pertobatan itu selalu adalah inisiatif Allah. Ya, Yesaya 55 ayat 9 mengatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi ketika kita bertobat, itu sebenarnya Allah dulu yang memanggil kita, yang melakukan inisiatif supaya kita itu kembali kepadanya. Ya, manusia yang berdosa selalu punya kecenderungan berbuat dosa, selalu menjauhkan diri dari Allah, tapi Allah itu sangat mengasihi kita. Jadi dia yang inisiatif untuk selalu menjangkau kita. Nah, kasih karunia Allah itu adalah artinya tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Yohanes 6 ayat 44. Itu artinya apa? Oleh karena itu, marilah kita di dalam kehidupan kita menghayati pertobatan kita itu dengan sikap penuh syukur. Ya. Pertobatan yang kita alami itu adalah karena Allah begitu mengasihi kita. Dan hendaklah nanti ketika kita mewartakan kabar sukacita, kita juga menyampaikan ini kepada orang-orang yang kita wartakan kabar baik. Jadi ketika kita membuat seseorang menerima Kristus, ya, hidupnya berubah, kita juga menyadari bukan karena kita cuma kalah, tapi Allah yang bekerja melalui kita di dalam kehidupan mereka. Kembali lagi ya pada sikap yang harus membaptis tadi. Dia harus makin besar atau harus makin kecil. Dan di dalam kita sebagai umat Katolik kita sangat bersyukur karena di dalam gereja Katolik ada yang namanya sakramen pertobatan, sakramen tobat. Di mana di dalam sakramen tobat itu seperti Allah itu selalu membuka tangannya lebar-lebar untuk memeluk kita kembali. Apapun kesalahan yang kita lakukan, selalu dia itu memberikan kita kesempatan untuk kembali kepadanya. Seperti kisah anak yang hilang itu ya, seorang bapak yang begitu baik, yang begitu mengasihinya, selalu menerima anaknya kembali. Itulah yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Jadi pertobatan kita itu merupakan kasih karunia Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Jadi kita sakramen tobat itu hendaklah kita benar-benar menghayati ya, benar-benar menggunakan sarana ya. Sakramen itu kan tanda kehadiran Allah, sarana bagaimana Allah itu begitu mengasihi kita. Kita sebagai umat Katolik itu diberikan sarana yang begitu lengkap ya. Ada 7 sakramen kan ya. Sakramen baptis itu seolah-olah kita dilahirkan kembali. Lalu sakramen Ekaristi itu kita seperti yang diberi makanan setiap harinya, makanan rohani supaya kita bertumbuh, supaya kita kuat. Lalu ada sakramen Krisma yang supaya kita dikuatkan lebih dewasa lagi. Nah lalu kalau kita sakit secara rohani, orang berdosa kan artinya sakit secara rohani, ada sakramen tobat. Kalau kita sakit secara jasmani, ada sakramen urapan untuk orang sakit. Nah, lalu untuk panggilan hidup kita, ada yang namanya sakramen pernikahan, ada sakramen imamat. Bayangkan dalam setiap tahap kehidupan kita itu, Allah itu turut serta berperan, ingin memberikan kepada kita itu seperti tanda kehadirannya untuk mendampingi kita, menguatkan kita sampai dari awal dilahirkan sampai akhir nanti kita menyelesaikan pertandingan kita di dalam dunia ini. Sebagai umat Katolik kita bersyukur banget. Lalu tanpa kasih karunia itu tidak mungkin ada pertobatan. Lalu di sini dikatakan proses pertobatan selalu didahului dan disertai oleh kasih karunia Allah. Tanpa kasih karunia Allah, pertobatan tidaklah mungkin.
Allah menawarkan kasihnya secara cuma-cuma bagi semua orang sepanjang zaman. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, forgiveness atau pengampunan is not a cheap grace. Kadang-kadang karena Allah begitu baik gitu ya, kita tuh kadang-kadang suka menganggap enteng gitu, udahlah gak apa-apa, Allah kan baik. Jadi kita suka kompromi, ya udah pasti juga diampuni dosanya gitu. Kadang-kadang karena Allah begitu baik, kita menganggap remeh pengampunan yang Allah berikan itu. Padahal ya kita kadang-kadang suka take it for granted gitu pengampunan yang Allah berikan. Padahal kita nggak tahu kan kapan waktu kita di dalam dunia ini berakhir. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk hidup taat dan setia, mungkin kita akan kehilangan keselamatan itu. Jadi malam hari ini kita sama-sama juga diingatkan bahwa forgiveness is not a cheap grace. Walaupun Allah begitu baik, tapi kita harus berusaha untuk hidup selalu di dalam pertobatan yang terus-menerus itu, untuk menghayati yang sakramen obat yang Allah berikan. Ya, pengampunan yang Allah berikan itu bukan sesuatu yang murahan, walaupun dikasih dengan cuma-cuma, tapi harus kita hayati baik-baik dan harus kita jaga baik-baik. Nah, kenapa sih kita suka take it for granted, suka menganggap remeh pengampunan yang Allah berikan? Karena kadang-kadang kita suka mengutamakan rencana dan keinginan kita sendiri. Jadi menganggap kasih karunia Allah itu biasa saja. Sekarang sebagai pewarta kabar baik, ya apalagi kita mau untuk mewartakan kabar baik, melakukan langkah yang tepat, kita sendiri juga harus selalu hidup di dalam pertobatan terus-menerus itu, menghayati pengampunan yang begitu indah, yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Sekarang kita melihat bagaimana kasih karunia Allah itu untuk semua orang. Allah mengasihi semua orang. Ya, tapi kenapa ada orang yang gak bertobat? Kenapa ada orang yang masih berbuat jahat? Nah, ini bukan karena kasih karunia Allah yang kurang, tapi karena orangnya itu yang gak mau. Balik lagi tadi ada free will itu kan, orangnya yang menolak kasih karunia Allah. Nah, kenapa sih ada orang yang menolak kasih karunia Allah? Ya, salah satunya yang menganggap kasih karunia Allah itu biasa aja, dan rencana Allah itu berlawanan dengan rencananya Dia. Inilah salah satu alasan atau salah dua alasan mengapa ada orang yang gak bertobat. Bukan karena Allah kurang mengasihi dia, ya karena dia sendiri yang gak mau. KGK 425 mengatakan, manusia kehilangan keputusan asli, namun kodrat manusiawi tidak rusak sama sekali, tetapi hanya dilukai dalam kekuatan alaminya. Sekarang kita mau masuk ke dalam masalah kodrat dan pemeliharaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah itu selalu ingin memelihara kita dengan kasih karunia-Nya, tapi kita sendirinya yang menjauh. Jadi sebenarnya manusia itu punya satu kodrat ya. Kodrat manusia itu kan adalah disini dikatakan manusia itu kehilangan keputusan asli. Itu karena manusia jatuh dalam dosa. Jadi kodrat manusia itu tidak rusak sama sekali, tapi dilukai dalam kekuatan alaminya. Jadi kodrat kita itu mempunyai suatu kecenderungan untuk berbuat dosa. Nah, jadi dalam pertobatan ini, kodrat kita itu adalah memelihara pertobatan kita. Jangan sampai kita itu jatuh lagi ke dalam dosa. Maksudnya itu seperti itu. Yang bagian ini itu maksudnya, bagian ini maksudnya adalah masalah kodrat dan pemeliharaan. Allah itu selalu ingin memelihara kita supaya terus hidupnya baik, hidupnya kudus, ya. Nah, tapi itu dari sisi Allah kan, Dia memelihara kita. Nah, tapi dalam sisi manusia, dalam bagian kita, sisi manusia kita mempunyai satu kelemahan. Jadi kodrat kita di dalam kehidupan kita itu untuk berjuang. Bagaimana kita memelihara pertobatan kita itu supaya jangan jatuh lagi ke dalam dosa. Jadi kodrat kita atau salib kita di dalam dunia ini adalah supaya menjaga hidup kita itu untuk tetap baik, bebas dari dosa. Nah, bagaimana kalau kita jatuh lagi ke dalam dosa gitu ya? Ada sakramen tobat, ini harus selalu hidup di dalam pertobatan terus-menerus. Jadi kalau jatuh ke dalam dosa itu jangan. Jadi ada dua sikap di dalam kehidupan manusia itu yang kita hindari. Sikap
yang pertama itu adalah sikap despair. Sikap despair itu artinya putus asa gitu ya, nggak percaya. Aduh, dosa saya udah terlalu berat, nggak mungkin Tuhan ampuni. Jadi putus asa gitu ya, jadi menjauh dari Tuhan, merasa nggak layak terus. Nah, jangan kita seperti itu. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita bangkit lagi, berusaha untuk bertobat dan jangan melakukan dosa itu lagi. Percaya bahwa Tuhan itu Maha Rahim, pasti mengampuni dosa saya. Allah adalah setia dan adil. Jika kita mau mengaku dosa kita, maka Dia akan mengampuni kita. Itu hindari sikap despair itu yang pertama. Nah, tapi jangan juga jatuh ke dalam ekstrim yang berikutnya, yang satunya lagi, yaitu sikap presumption namanya. Yaitu merasa bahwa Tuhan itu kan baik, saya berdosa apa juga, pasti Tuhan ampuni. Jadi menganggap enteng pengampunan Tuhan. Jadi hidupnya itu jadi enaknya juga, pasti Tuhan ampuni. Jangan juga jatuh dalam sikap itu. Jadi pertobatan kita itu di tengah-tengah gitu. Jangan merasa bahwa ya udah nggak apa-apa berbuat dosa, tapi juga Tuhan ampuni. Tapi jangan juga merasa putus asa bahwa Tuhan tidak mengampuni dosa saya. Jadi khotbah kita itu memelihara hidup kita supaya tidak jatuh ke dalam dosa dan berjuang ya sekuat tenaga kita supaya hidup di dalam kekudusan. Kalau saatnya kita jatuh ke dalam dosa, ya kita bangkit dan kita berusaha untuk hidup kudus lagi di dalam di mata Tuhan. Dan kita percaya pengalaman kita jatuh itu bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk membuat kita semakin kuat, semakin hari semakin kuat di mata Tuhan. Jadi masalah kodrat dan pemeliharaan. Jadi pengalaman jatuh itu adalah pengalaman yang akan memperkuat kita. Kita harus memelihara iman kita supaya tidak jatuh lagi ke dalam dosa dan kita percaya bahwa kemungkinan bertobat itu selalu ada. Jadi kita mempunyai satu pengharapan yang teguh itu di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sampai bagian yang F ya. Kita sudah belajar bagaimana kehadiran Kristus, bagaimana kita mengajak seorang bertobat. Kita sudah belajar juga bagaimana pertobatan itu maksudnya apa, suatu proses. Ya, kita belajar bagaimana kita nggak mau untuk menghakimi pertobatan orang lain. Kita belajar sifat Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih. Dan kita juga belajar mengenai kodrat kita. Bagaimana kita harus selalu menjaga pertobatan ini agar tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena kita ini adalah baiknya Allah. Allah begitu mengasihi kita. Saya mau tutup pengajaran pada hari ini dengan lagu yang begitu indah, lagu yang begitu menyentuh hati saya. Bagaimana Allah itu menganggap Anda dan saya itu begitu berharga. Bagaimana Allah itu menjadikan kita semua menjadi pasti pribadi itu menjadi istana cintanya. Nanti kita tutup sisi pengajaran ini, kita mau jadikan lagu ini sebagai doa kita. Kita mau hayati setiap kata-katanya, renungkan setiap kata-katanya yang begitu indah. Kita mau renungkan kata-katanya yang begitu indah dalam lagu Jadikan Hatiku Istana Cintamu. Mari kita nanti di dalam doa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami bersyukur ya Bapa atas pengajaran-Mu pada hari ini. Engkau telah mengingatkan kami, meneguhkan kami, mengajar kami bahwa Kristus sungguh hadir di dalam kehidupan kami. Ajar kami terus ya Bapa, bimbing kami terus di dalam setiap langkah hidup kami, agar kami bisa menjadi pembawa kabar baik dimanapun kami berada, yang selalu hidup di dalam pertobatan terus-menerus. Kami juga telah belajar bagaimana langkah yang keempat ini merupakan langkah yang sangat penting di dalam pewartaan kabar baik yang kami lakukan hari ini. Dan biarlah dalam setiap aspek kehidupan kami semakin menjadikan Engkau sebagai pusat hidup kami, sehingga Kristus benar-benar hidup di dalam hidup kami. Sehingga ketika kami berjumpa dengan setiap orang yang Engkau izinkan hadir di dalam kehidupan kami bisa membawa mereka kepada Engkau, dan Kristus sungguh-sungguh hidup dan terpancar melalui setiap perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih ya Bapak atas sesi pada malam hari ini.
kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Masih ada waktu 50 menit enggak untuk pertanyaan? Boleh ya. Ada yang mau bertanya? Mungkin beberapa pertanyaan dari sesi pertama bab ke-8 ini. Ada yang kurang jelas dari yang tadi saya sampaikan? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Agnes. Nanti kalau terpikir boleh ya, nanti kalau di email atau di WA silakan.